Halo teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian semua di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar hal baru hari ini. Selamat datang kembali di channel Psikologi Otak, tempat di mana kita membongkar berbagai rahasia dan fakta menarik tentang otak manusia, psikologi, dan cara berpikir yang bisa mengubah hidup kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa tokoh-tokoh seperti Einstein, Leonardo da Vinci, atau Steve Jobs bisa menghasilkan ide-ide luar biasa dan mengubah dunia? Apa sih yang membedakan mereka dari orang kebanyakan? Banyak orang berpikir, mereka memang sudah jenius sejak lahir, pasti otaknya beda dari kita. Tapi, benarkah kejeniusan itu hanya soal bakat alami? Faktanya, kejeniusan itu bukan cuma soal bakat atau IQ tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lingkungan, kebiasaan, dan cara kita melatih otak juga sangat berpengaruh. Cara berpikir para jenius ternyata adalah skill yang bisa dipelajari dan diasah oleh siapa saja, termasuk kita semua. Mereka punya cara khusus dalam melihat masalah, mencari solusi, dan terus belajar dari pengalaman. Ada pola, metode, dan kebiasaan unik yang mereka lakukan setiap hari. Mulai dari cara mencatat ide, mengatur waktu, sampai membangun kebiasaan berpikir kritis dan kreatif. Dengan memahami dan mempraktikkan cara berpikir para jenius, kita bisa membuka potensi otak kita sendiri, meningkatkan kreativitas, dan menjadi lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan bongkar 10 rahasia cara berpikir jenius yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Siap untuk jadi lebih cerdas dan kreatif? Yuk, langsung mulai dan temukan rahasianya bersama-sama. Rahasia pertama, kecerdasan itu bukan bawaan lahir, tapi bisa dilatih dan dikembangkan oleh siapa saja. Banyak orang masih percaya bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir, seolah-olah hanya orang tertentu yang bisa jadi pintar. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Seringkali kita terjebak dengan pikiran seperti, aku nggak pinter matematika, atau merasa minder saat melihat orang lain lebih cepat paham. Atau mungkin kamu pernah berpikir, aku nggak bakat seni, dan akhirnya menyerah sebelum mencoba lebih jauh. Padahal, otak kita itu plastis. Artinya, otak bisa berubah dan berkembang lewat latihan. Proses ini disebut neuroplastisitas, dan sudah terbukti secara ilmiah. Bayangkan otak seperti otot di tubuh kita. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan tangguh jadinya. Kalau kita rajin melatih otak, kemampuan kita juga akan meningkat. Setiap kali kita belajar hal baru, kita sebenarnya sedang nge-gym otak. Proses belajar itu seperti latihan fisik, butuh waktu dan konsistensi. Bahkan Einstein pernah bilang, bukan karena aku sangat pintar, tapi karena aku tekun lebih lama. Artinya, ketekunan dan usaha jauh lebih penting daripada bakat bawaan. Jadi, yang paling penting adalah usaha dan proses belajar yang konsisten, bukan sekadar bakat alami. Setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Lupakan soal genetik, fokuslah pada latihan dan pengalaman. Semakin sering kita mencoba, semakin besar peluang kita untuk berkembang. Semua orang punya potensi untuk jadi lebih cerdas, tanpa memandang usia, latar belakang, atau kemampuan awal. Kuncinya adalah, mau nggak kita melatih otak setiap hari? Dengan disiplin dan semangat belajar, kita bisa mengubah cara berpikir dan meningkatkan kecerdasan. Kalau kamu mau berusaha dan terus belajar, kamu sudah mulai berpikir seperti seorang jenius. Ingat, kecerdasan itu hasil dari proses. Rahasia kedua, growth mindset, atau pola pikir bertumbuh. Orang dengan growth mindset percaya kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha. Mereka melihat tantangan sebagai peluang belajar, bukan ancaman. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu, karena dia terus belajar dari kegagalan. Gagal? Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari? Ubah cara bicara ke diri sendiri dari aku nggak bisa, jadi aku akan coba cara lain. Growth mindset adalah fondasi berpikir jenius. Setiap kegagalan adalah langkah menuju sukses. Rahasia ketiga, rasa ingin tahu tanpa batas. Para jenius selalu bertanya kenapa, dan bagaimana kalau. Leonardo da Vinci belajar banyak hal karena rasa penasarannya. Rasa ingin tahu mendorong kita keluar dari zona nyaman dan terus belajar. Coba pelajari hal baru di luar bidangmu. Pengetahuan lintas disiplin memicu ide inovatif. Biasakan bertanya kenapa, 5 kali untuk setiap masalah. Catat pertanyaan atau ide yang muncul. Jadilah penjelajah pengetahuan, bukan sekadar konsumen informasi. Biarkan rasa ingin tahu menuntunmu ke hal-hal biasa.
Rahasia keempat, kebiasaan kecil yang konsisten. Kejeniusan bukan hasil satu momen ajaib, tapi akumulasi kebiasaan harian. James Clear bilang perubahan kecil setiap hari berdampak besar dalam jangka panjang. Penulis hebat menulis setiap pagi. Benjamin Franklin refleksi harian. Mulai dari hal sederhana, baca 10 halaman buku, tulis jurnal, atau refleksi 5 menit tiap hari. Jangan remehkan kekuatan tindakan kecil. Pecah target besar jadi kebiasaan konkret. Selis na prain din sing fed from bias. Genius dan bantin pren shanishid. Plik. Rahasia kelima. First principle thinking, atau berpikir dari prinsip pertama, adalah cara berpikir yang digunakan para inovator besar untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ini bukan sekadar meniru atau mengikuti apa yang sudah ada, tapi berani mempertanyakan segalanya dari awal. Kebanyakan orang hanya meniru solusi yang sudah ada, mengikuti pola yang dianggap aman. Tapi para jenius, seperti para ilmuwan dan penemu, justru memecah masalah ke bagian terkecilnya, lalu membangun solusi dari bawah ke atas. Contohnya, Elon Musk bisa membuat roket jauh lebih murah, karena ia menganalisis bahan dasarnya, bukan sekadar menerima harga pasar. Ia bertanya, apa saja komponen inti roket? Bagaimana cara mendapatkannya dengan lebih efisien? Kuncinya adalah selalu bertanya, apa yang benar-benar esensial dari masalah ini. Dengan begitu, kita bisa menghindari asumsi yang tidak perlu, dan fokus pada inti persoalan. Mulailah membangun solusi dari nol, dari dasar, bukan sekadar meniru atau memodifikasi yang sudah ada. Ini membuka peluang untuk menemukan pendekatan yang benar-benar berbeda. Misalnya, jika ingin hidup sehat, jangan hanya ikut-ikutan tren diet atau olahraga. Pecah masalahnya menjadi bagian-bagian utama, nutrisi, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Fokus pada prinsip dasarnya. Temukan solusi kreatif dari dasar, bukan sekadar mengikuti tren yang sedang populer. Dengan cara ini, kamu bisa menghasilkan ide-ide yang benar-benar orisinal dan relevan. Latih kemampuan ini dengan memecah masalah sehari-hari ke prinsip dasarnya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa inti dari masalah ini? Bagaimana cara menyelesaikannya dari awal? Dengan membiasakan berpikir dari prinsip pertama, kamu akan lebih mudah menemukan solusi inovatif. Jangan takut untuk berbeda dan berpikir di luar kebiasaan. Inilah kunci untuk menciptakan terobosan besar dalam hidup dan kariermu. Rahasia keenam, metakognisi, berpikir tentang cara berpikir. Sadarilah bagaimana kamu belajar dan memecahkan masalah. Kenali kekuatan dan kelemahanmu. Gunakan teknik Feynman, jelaskan konsep sulit dengan bahasa sederhana. Kalau mentok, berarti belum paham, pelajari lagi. Sering-sering evaluasi proses berpikirmu. Tanyakan, kenapa aku salah di sini? Bisa lebih efektif nggak? Dengan metakognisi, kamu bisa terus upgrade software otakmu. Jadilah pengamat pikiranmu sendiri. Rahasia ketujuh, model mental, kerangka berpikir dari berbagai disiplin. Semakin banyak model mental, semakin kaya cara kita melihat dunia. Jangan cuma pakai satu kacamata dari bidangmu. Koleksi model mental dari fisika, biologi, ekonomi, psikologi, dan Charlie Munger sukses karena mengoleksi ratusan model mental, pelajari konsep besar seperti hukum Pareto, supply and demand, seleksi alam, pahami esensinya, terapkan dalam hidup. Dengan banyak kacamata, Soitsik Tere, Sispamif. Rahasia ke-8, skeptisisme yang sehat. Jangan telan mentah-mentah informasi, apalagi yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Selalu tanya, apa buktinya? Siapa yang bilang? Ada penjelasan lain. Para jenius selalu menguji teori, bukan langsung percaya. Carl Sagan punya Baloney Detection Kit, serangkaian pertanyaan kritis untuk menilai klaim. Latih otot skeptis sumber, cari pembanding, jangan mudah percaya. Skeptis bukan berarti negatif, tapi mencari kebenaran. Ini filter penting di era banjir informasi. Rahasia ke-9, fokus berkualitas tinggi, atau deep work. Di era digital, fokus adalah superpower. Semua karya besar lahir dari sesi deep work tanpa distraksi. Para jenius protektif terhadap waktu dan perhatian mereka. Bill Gates punya Think Week. Darwin mengasingkan diri untuk berpikir. Jadwalkan sesi deep work. Matikan notifikasi, tutup tab tak perlu. Latih konsentrasi. Baca buku sulit tanpa teralihkan. Fokus adalah otot yang harus dilatih. Di dunia berisik, yang bisa fokus akan menang. Rahasia terakhir, iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Para jenius nggak pernah puas dengan hasil pertama.
Mereka terus memperbaiki karya lewat umpan balik dan revisi. Pixar dan James Dyson sukses lewat ribuan iterasi. Kegagalan bukan akhir, tapi data untuk perbaikan. Mulai sesuatu meski belum sempurna, cari kritik, perbaiki, ulangi. Jangan baper dikritik, lihat kritik sebagai hadiah. Jadikan setiap versi lebih baik dari sebelumnya. Kehebatan lahir dari komitmen memperbaiki diri terus-menerus. Proses ini yang membedakan jenius sejati. Gimana teman-teman? 10 rahasia tadi membuktikan kejeniusan itu proses, bukan takdir. Pilih 2 atau 3 poin yang paling cocok buatmu, praktikan konsisten, dan rasakan perubahannya. Setelah jadi kebiasaan, tulis di komentar, rahasia mana yang mau kamu coba duluan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.